Pendekatan konseling Gestalt. Yang pertama ada konsep utama konseling Gestalt. Gestalt terapi pertama kali dikembangkan oleh Friedrich S. Perls, seorang psikoterapis terkenal pada tahun 1940-an. Ia bekerja sama dengan istrinya yaitu Laura Perls dalam mengembangkan konsep-konsep dasar Gestalt terapi. Mereka berdua memainkan peran penting dalam membentuk landasan filosofis dan metodologis dari pendekatan ini. Friedrich adalah tokoh utama dalam pengembangan pendekatan Gestalt terapi. Ia lahir di Berlin, Jerman pada tahun 1893 dan meninggal dunia pada tahun 1970. Konseling Gestalt merupakan pendekatan dalam konseling individu yang memberi penekanan utama pada kesadaran konseli dalam situasi aktual saat ini. Konseling Gestalt percaya bahwa masalah atau hambatan mental dalam emosional yang dialami seseorang pada masa kini kerap bersumber dari persoalan, trauma, atau kebutuhan masa lalunya yang belum terselesaikan dengan tuntas. Persoalan terpendam itu kemudian memuncak dan mengganggu hubungan konseli dengan lingkungannya saat ini, baik dalam bentuk pola pikir, emosi, maupun perilaku yang disfungsional dan maladaptif. Pendekatan ini berfokus pada kesadaran penuh terhadap pengalaman sini dan sekarang, here and now, penyelesaian urusan masa lalu yang tertunda, serta pengambilan tanggung jawab pribadi untuk mencapai kebutuhan diri yang autentik. Dalam artian, pendekatan Gestalt yaitu berfokus pada peningkatan kesadaran penuh terhadap pengalaman sini dan sekarang untuk menyelesaikan beban masa lalu yang tertunda, agar individu dapat mencapai kemandirian diri dan memiliki hubungan yang lebih sehat dengan lingkungannya. Selanjutnya ada hakikat manusia. Pandangan Gestalt mengenai kepribadian manusia sangat mirip dengan eksistensial dan humanistik. Hakikat manusia menurut pendekatan Gestalt yaitu yang pertama ada individu mampu membuat pilihan tertentu karena sadar akan dirinya sendiri, lingkungannya, maupun kebutuhannya. Yang kedua ada individu memiliki kapasitas untuk mengatur kehidupannya secara efektif. Yang ketiga ada individu hanya dapat mengalami dirinya sendiri di masa kini, di sini dan sekarang, bukan di masa lalu atau masa depan. Yang keempat ada manusia merupakan kesatuan utuh dari berbagai aspek yang paling terkait seperti tubuh, emosi, pikiran, sensasi, dan persepsi yang tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks keseluruhan kepribadiannya. Yang kelima ada individu merupakan bagian dari lingkungannya sendiri dan tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari lingkungan tersebut. Yang keenam ada individu memiliki pilihan dalam merespon stimulus eksternal dan internal. Mereka adalah pelaku aktif, bukan sekedar reaktor pasif. Tingkah laku bermasalah, urusan yang belum selesai. Emosi masa lalu yang tak terungkap akan menghambat kehidupan masa kini dan merampas spontanitas. Lalu juga menurut Peirce, dendam dan rasa bersalah adalah bentuk terburuk dari unfinished business, yaitu suatu yang belum terselesaikan, yang harus dihadapi dan diselesaikan untuk mencapai pemulihan sejati. Jadi hal-hal yang memang pada dasarnya di masa lalu itu harus diselesaikan di masa kini. Lalu juga tujuan dan proses konseling yang pertama yaitu peralihan menuju kemandirian. Sasaran dasarnya adalah menantang klien untuk berhenti bergantung pada dukungan lingkungan atau orang lain dan mulai mengandalkan kemampuannya sendiri. Terapi mematahkan belenggu rutinitas kaku untuk realisasi potensi penuh. Lalu juga pencapaian kesadaran atau awareness. Ini adalah sasaran yang paling puncak, kesadaran di mana kita setiap aktivitas kita tuh kita sadar gitu, kita yang melakukan gitu. Lalu kesadaran itu sendiri yakini memiliki daya semu kuratif, yaitu melalui kesadaran penuh klien mampu menghadapi kenyataan dan menerima bagian-bagian dirinya yang selama ini ditolak. Jadi hal-hal yang memang dia tolak gitu ya, hal-hal yang memang menjadi kekurangan ataupun belenggu di masa lalu itu ketika kita sadar penuh dengan hari ini, itu tuh ada kecenderungan untuk menyembuhkan, yaitu kuratif itu sendiri. Peran dan fungsi konselor. Dalam konseling Gestalt, konselor berperan sebagai fasilitator yang membantu klien meningkatkan kesadaran terhadap pengalaman dirinya. Konselor tidak memberikan nasihat secara langsung, tetapi membantu klien menemukan pemahaman dan solusi dari dirinya sendiri. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi konselor antara lain membantu klien meningkatkan kesadaran diri, membantu klien memahami perasaan yang dialami,
membantu klien menyelesaikan konflik yang belum terselesaikan, mendorong klien mencapai tanggung jawab atas kehidupannya. Dalam konseling Gestalt, ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu 1, membantu klien meningkatkan kesadaran diri secara mendalam. 2, mendorong individu bertanggung jawab terhadap kehidupannya. 3, membantu menyelesaikan konflik emosional yang belum terselesaikan. 4, proses konseling lebih aktif dan melibatkan pengalaman langsung klien. Kekurangannya yaitu 1, tidak semua klien nyaman mengekspresikan perasaan secara langsung. 2, pendekatan ini kurang cocok bagi individu yang kesulitan memahami pengalaman emosionalnya. 3, membutuhkan konselor yang memiliki keterampilan tinggi dalam mengelola proses konseling.